Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan materi tentang Human Performance Improvement, khususnya terkait dengan subtopik mengenai semakin pentingnya meningkatkan kinerja manusia. Nah, sekarang ini banyak profesional dalam bidang pendidikan dan pelatihan memperluas perspektif dalam rangka meningkatkan kinerja manusia di dunia usaha, di dunia industri, di lembaga-lembaga pemerintahan, bahkan diantaranya di dunia pendidikan. Di Amerika sendiri terkait dengan adanya sebuah paradigma baru tentang pendidikan dan pelatihan, dilaporkan bahwa hampir 40% lembaga yang bergerak di bidang pendidikan dan pelatihan itu 40% tenaganya itu sekarang lebih mengubah kepada kegiatan best practice mereka untuk menerapkan atau menularkan suatu kinerja atau suatu peningkatan kinerja kepada para peserta pelatihan. Di sini mereka lebih menekankan kepada aspek kepraktisan, tidak melulu kepada teori atau tidak melulu kepada transformasi informasi. Jadi kegiatan pelatihan itu jelas lebih pada menekankan bagaimana efek pelatihan itu terhadap kinerja para peserta pelatihan ketika mereka kembali kepada dunia kerjanya masing-masing. Dan para pelatih ini melabelkan dirinya itu sebagai konsultan kinerja atau bahkan sebagai teknolog kinerja, yang tugas utamanya adalah bagaimana mempengaruhi atau memberikan efek terhadap kinerja para peserta pelatihan nanti ketika mereka kembali di dunia kerjanya masing-masing. Peningkatan kinerja manusia memang sangatlah penting untuk ditingkatkan. Hal ini menurut Rothwell ya, ada 3 hal yang menyebabkan terjadinya transformasi tersebut ya. Yang pertama, pergeseran paradigma sedang berlangsung di bidang pelatihan yang membutuhkan para profesional pelatihan untuk mengalihkan fokus mereka dari input pengembangan tradisional seperti kelas dan jam ke output ya, di mana kinerja dan tingkat kinerja individu, tim dan organisasi itu begitu menjadi fokus perhatian. Yang kedua, adanya pergeseran dari pelatihan ke kinerja mulai terwujud dalam perubahan judul, perubahan persepsi, dan perubahan persyaratan keterampilan bagi para pelatih. Dan yang ketiga, adanya pergeseran ke peningkatan kinerja manusia sebagai orang yang memiliki potensi besar untuk mengubah pelatihan di perusahaan dan meningkatkan nilainya bagi organisasi. Kemudian transformasi tersebut jelas selanjutnya tampak pada penekanan tujuan pelatihan. Pelatihan sekarang itu dilaksanakan dalam rangka meningkatkan dampak atau kinerja. Penekanan dalam bisnis pada pekerjaan berkinerja tinggi akan mengalihkan konten pelatihan itu dari pengembangan keterampilan yang sifatnya terisolasi dan sebatas transfer informasi ya, ke peningkatan dan dukungan kinerja para peserta pelatihan. Kemudian pelatih harus memikirkan kinerja yang lebih baik ya, kepada para pesertanya, dan kinerja itu adalah satu-satu hal yang penting
dalam organisasi yang kompetitif, di mana pelatihan harus mampu membantu terwujudnya kinerja yang lebih baik. Dengan demikian memang saatnya kita sekarang ini mengubah citra diri sebagai pelatih tradisional yang terkungkung dalam upaya pengembangan keterampilan yang terisolasi dan sekedar transformasi informasi ya menjadi praktisi yang bersifat meningkatkan kinerja manusia. Kesimpulannya bahwa peningkatan kinerja manusia itu sangatlah penting. Dia merupakan proses sistematis untuk menemukan dan menganalisis kesenjangan kinerja, merencanakan perbaikannya di masa depan, merancang dan mengembangkan intervensi yang hemat biaya dan dapat dibenarkan secara etis untuk menutup kesenjangan kinerja, menerapkan intervensi dan mengevaluasi hasil kerja yang berdampak pada pengelolaan finansial maupun non-finansial. Dengan demikian, maka jelas bahwa semakin pentingnya human performance improvement, dan ini untuk terus dieksplorasi dan dikembangkan sehingga betul-betul dampak nyatanya terasa oleh para peserta pelatihan ketika mereka itu kembali ke dunia kerjanya masing-masing. Terkait dengan ini, di dalam terkait pekerjaan saya sendiri yang bergerak di bidang pendidikan, saya merasakan bahwa pelatihan yang selama ini dilaksanakan memang cenderung bersifat teoretik ya, dan sekedar memberikan informasi-informasi terkait dengan berbagai hal yang ada di dunia pendidikan. Tapi dampak setelah pelatihan itu memang sampai saat ini belum dinilai, dilihat, dievaluasi keterdampakannya. Misalnya seorang katakanlah guru ketika mereka mengikuti pendidikan dan pelatihan, katakanlah pendidikan pelatihan terkait dengan kurikulum Merdeka. Nah, mereka dipanggil, kemudian dilatih, dan setelah selesai bagaimana implementasinya di lapangan dan bagaimana kinerja mereka setelah melaksanakan pelatihan. Yang saya tahu sampai hari ini belum ada alat yang digunakan untuk mengukur apakah setelah pelatihan itu terjadi peningkatan kinerja atau tidak. Dalam katakanlah misalnya selama ini masih fokus kepada hasil pelatihan itu berupa peningkatan kompetensi dalam katakanlah pengetahuan atau ya semacam informasi yang mereka dapatkan dari hasil pelatihan itu terkait tadi dengan mengikuti pelatihan kurikulum Merdeka. Nah, itu ketika mereka kembali ke sekolahnya masing-masing, seingat saya di tempat saya bekerja sendiri, setidak-tidaknya hasil pelatihan mereka itu belum coba misalnya diminta laporannya untuk mendesiminasi hasil pelatihan mereka. Nah, ini terkait dalam satu hal saja, misalnya ketika mereka sudah selesai latihan kemudian diminta untuk secara minimal mendesiminasi hasil pelatihan, itu kalau dilakukan saya kira cukup berefek positif ya. Setidak-tidaknya mereka yang ikut pelatihan itu mulai menyiapkan diri dan mengikuti pelatihan itu dengan sungguh-sungguh, karena pada ujung pelatihan mereka akan dimintai laporannya dan diminta untuk mendesiminasikan hasil pelatihan tersebut. Itu saya kira yang terkait kasus yang terjadi
sementara ini dunia pendidikan yang saya tahu. Untuk sementara saya cukupkan demikian tentang pelatihan ini yang diharapkan berefek pada peningkatan kinerja manusia atau HPI. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.